Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di edisi Renungan Harian Jumat 25 April 2025. Saat ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita minta pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Dengan ungkapan syukur Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepadamu, bersyukur untuk setiap rahmat Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu saat ini. Sejenak kami akan mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berikan kami hikmat agar kami boleh mengerti apa maksud firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Mu di pagi yang indah ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai ayat 25. Firman Tuhan, rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Lalu mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari aliran Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu menjebloskannya mereka ke dalam penjara umum. Namun pada malam hari, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman tentang hidup baru ini kepada orang banyak." Setelah mendengar pesan itu, menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Namun ketika pejabat-pejabat itu datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci rapat-rapat dan semua pengawal ada di tempatnya di depan pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka bingung tentang rasul-rasul itu dan bertanya-tanya, apa yang akan terjadi. Namun datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu jebloskan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini adalah teruslah bersaksi. Teruslah bersaksi. Pernahkah kita merasa dihadapkan pada situasi di mana segala sesuatu nampaknya menentang kita? Kita mungkin merasa diperlakukan tidak adil, diabaikan, atau bahkan disingkirkan hanya karena kita membagikan kesaksian iman. Pengalaman seperti itu mungkin pernah atau sering terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita akan belajar dari para rasul yang menghadapi tekanan, ancaman, dan penindasan karena pewartaan Injil. Melalui kisah ini, kita akan melihat bagaimana kuasa Allah yang suci dan kedaulatannya melampaui segala bentuk kekuasaan duniawi. Peristiwa yang terjadi dalam bacaan kita ini adalah bagian penting dari perjalanan awal gereja Kristen, khususnya di Yerusalem. Dalam kisah ini, para rasul ditangkap oleh pemimpin agama Yahudi dari aliran Saduki di ayat 17 pembacaan kita.
Golongan ini terdiri dari orang-orang yang tidak percaya kepada kebangkitan dan adanya malaikat. Mereka berpengaruh besar dalam mahkamah agama Yahudi yang disebut Sanhedrin. Mereka sangat iri hati, terbakar oleh kecemburuan besar yang lahir dari ketakutan kehilangan kuasa dan pengaruh. Karena itulah mereka menggunakan pengaruhnya untuk menangkap para rasul. Tetapi para rasul kemudian dilepaskan oleh malaikat Tuhan dan kembali mengajar di bait Allah. Melalui peristiwa ini, Allah hendak menunjukkan kedaulatannya terhadap para penentang. Karena yang menjebloskan para rasul adalah golongan Saduki yang tidak percaya pada adanya malaikat. Maka Allah memerintahkan malaikatnya untuk membebaskan para rasul, karena para orang-orang Saduki ini tidak percaya akan adanya kebangkitan. Maka Allah membebaskan para rasul dari penjara untuk terus mewartakan kebangkitan Kristus. Ada banyak yang bisa menjadi penjara kita dalam memberitakan berita sukacita tentang Paskah. Iri hati, dengki, kekuasaan, kekayaan, kehormatan, dan lain sebagainya. Ada rupa-rupa kuasa yang bisa menjebloskan kita ke dalam penjara tersebut. Tetapi Allah tetap menunjukkan bahwa tidak ada kuasa apapun yang dapat merintangi pekerjaan, pewartaan, dan pengajaran tentang keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu teruslah bersaksi, biarkan Allah yang berperkara di atas kesaksian kita. Terpujilah Allah, amin firman-Nya. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami yang boleh mendengar. Biarlah firman-Mu terus Engkau materaikan dalam mata iman percaya kami. Dan kami pun boleh menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh menerima berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Baik itu berupa kenaikan pangkat, kenaikan golongan, boleh sembuh dari sakit penyakit, boleh menyelesaikan studi, boleh merayakan hari ulang tahun pernikahan, bahkan yang boleh berulang tahun pada hari ini. Engkau sempurnakan setiap sukacita mereka Tuhan. Kami berdoa untuk yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami percaya bahwa Tuhan yang sama akan senantiasa menolong mereka, memberi kekuatan kesembuhan yang sempurna. Yang dalam keadaan berduka cita Tuhan, Engkau kuatkan dan hiburkan mereka senantiasa. Anak-anak Tuhan yang dalam masa pertumbuhan, kiranya terus bertumbuh dalam cinta kasih sayang Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Yang dalam masa pendidikan, Tuhan beri hikmat, biarlah suatu hari kelak mereka boleh meraih cita-cita yang mereka impikan. Anak-anak muda dalam menjalani masa muda, biarlah terus menata masa muda dengan baik. Orang tua kami dalam menjalani masa tua diberi kekuatan kesehatan. Bahkan oma, opa atau kakek nenek yang menikmati usia indah anugerah Tuhan. Tuhan senantiasa kuatkan iman percaya mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami pun berdoa untuk segenap majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, juga pekerja-pekerja gereja dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka boleh mengangkatnya dengan penuh sukacita, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya Bapa, kami berdoa untuk segala keberadaan hidup kami Tuhan, untuk setiap pergumulan hidup kami, segala usaha rencana kami,
pekerjaan kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan berperkara di dalam semuanya itu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, lindungi sertai kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.